Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Raja Surbakti akan menjelaskan mengenai perubahan yang terencana. Perubahan itu adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju yang diharapkan di masa yang akan datang atau suatu keadaan yang lebih baik. Menurut Robbins, mengungkapkan adanya 6 faktor yang merupakan kekuatan untuk melakukan perubahan, yaitu yang pertama, sifat tenaga kerja, lalu teknologi, kejutan ekonomi, persaingan, kecenderungan sosial, politik dunia. Lalu klasifikasi perubahan menurut Krittner dan Kinnicky. Adaptive change merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. Lalu innovative change memperkenalkan praktik baru dalam organisasi. Perubahan ini berada di tengah kontinum diukur dari kompleksitas, biaya, dan ketidakpastiannya. Radically innovative change merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan, cenderung paling menakutkan bagi manajer untuk melaksanakannya karena memberikan dampak kuat pada keamanan kerja karyawan. Kasus perubahan yang saya ambil di sini adalah mengenai mobil listrik. Jadi dilansir dari Kementerian Perindustrian dalam Rencana Pengembangan Industri Nasional atau RIPIN, prioritas pengembangan industri otomotif pada periode 2020 sampai 2035 adalah pengembangan kendaraan listrik beserta komponen utamanya seperti baterai, motor listrik, dan juga inverter. Dalam roadmap, industri otomotif nasional ditargetkan sebanyak 20% kendaraan berbasis baterai listrik akan berlalu lalang di jalanan pada tahun 2025. Potensi mobil listrik ini sebenarnya sangat besar. Jadi mengutip dari Departemen Perhubungan, pemerintah melihat besarnya potensi Indonesia dalam mengembangkan kendaraan listrik sebab Indonesia memiliki cadangan sumber daya nikel untuk membuat komponen utama mobil listrik, yaitu baterai. Lalu dengan dimulainya industri mobil listrik di tanah air, tentunya hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia sudah mulai memasuki era kendaraan listrik masa depan. Perencanaan Pertamina untuk menghadapi perubahan yang direncanakan atas perkembangan mobil listrik, itu strateginya seperti ini. Pertamina mengatakan sudah memitigasi dampak dari industri kendaraan listrik di masa depan terhadap bisnis kilang bahan bakar minyak BBM. Perseroan, industri kendaraan listrik di masa mendatang bakal berdampak pada penurunan permintaan BBM nasional pastinya. Rencana perubahan itu yang pertama mengkonversi kilang BBM menjadi petrokimia. Pertamina berkoordinasi dengan PT PLN Persero untuk membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau yang akan dikenal sebagai SPKLU, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menjadi sumber penghasil energi listrik dengan menggunakan minyak bumi dan gas alam menggunakan teknologi digital oil field. Lalu strategi Pertamina, itu ini ada dua contohnya. Yang pertama itu SPKLU Pertamina tadi, lalu petrokimia Pertamina. Jadi yang kita tahu minyak bumi itu tidak hanya untuk bahan bakar saja, tapi kalau kita bisa lihat di sini, petroleum is used to make ada medicine, toiletries, toothbrush, electronic, candles, sunglasses, clothing, sport equipment, running shoes, jet fuel, fertilizer, automobile, paint, and bicycle. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan ini bisa diterima dengan baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.